Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini kepada Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Hasbuni. Baik Pak Hasbuni, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Ilham, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu sekitar 85% tiap kelas. Hmm. Atau sekitar per kelasnya itu sekitar 6 orang, Pak. Mulai dari kelas 81, 82, 83, 84, 85. Ini yang membuat saya gelisah, Pak Ilham. Apa ya Oh, membuat anak-anak itu tidak antusias dan tidak mengerjakan PR yang saya tugaskan kepada mereka. oh jadi begitu Pak Hasbuni. Bapak itu merasa siswa murid Bapak itu kurang antusias dalam belajar. Kemudian tugasnya pun hanya 85% gitu ya Pak Hasbuni ya. Iya, betul. Oke. Jadi menurut Bapak Hasbuni, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, begini Pak Ilham. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Pak, agar mereka Baik. bisa mengerjakan tugas dan aktif di dalam pembelajaran saya. Baik, Pak Hasbuni. Sebelumnya, saya mau menanyakan, menurut Pak Hasbuni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya refleksi Pak Ilham dan mengingat-ingat lagi, lalu saya evaluasi diri ya. Kalau saya ingat kembali, gini Pak Ilham, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk menjelaskan materi matematika, mengerjakan soal matematika di depan murid-murid saya. Lalu yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak Ilham. Oh, begitu, Pak. Jadi, Bapak merasa pembelajaran yang Bapak lakukan itu sedikit membosankan dan terlalu monoton, sehingga tidak timbul rasa antusiasme dari siswa ya, Bapak, ya. Iya, Oke, betul. kalau begitu, Pak, kira-kira apa saja yang, dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, Pak Ilham, murid-murid saya pasti menginginkan belajarnya asik, tidak monoton atau tidak membosankan gitu, Pak Ilham. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Ya, menurut saya sih ya, selama kita menjadi CGP sesuai dengan modul 1 dan sampai modul 2.3 ini ya, pembelajaran harus itu terpusat pada murid sesuai dengan modul 1, Pak Ilham. Lalu murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang sering kita peroleh di lokakarya 1, 2, baik pendapatan individu ataupun game serta teknik stop supaya pembelajaran lebih menarik. Menurut saya begitu, Pak Ilham. Oh, luar biasa Bapak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya? Sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas juga. Iya, ini yang sedang saya ingat-ingat kembali, Pak Ilham. Kalau menurut saya sih kemungkinannya begini, Pak Ilham. Karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin, Pak Ilham, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Iya, Itu menurut Bapak saya. Bapak mengatakan berbicara sumber ya. Kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Saya ingat-ingat kembali, Pak Ilham. Menurut saya sih, saya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak Ilham. Oh, kemudian adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir-pikir, Pak Ilham, zaman sekarang kan anak-anak zaman 5G ya, maksudnya anak-anak yang benar-benar eh, perkembangan teknologi canggih, smartphone. Saya pikir ya banyak Pak, terutama Nah, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak Ilham, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, itu betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Jadi sekarang, bagaimana rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, jadi saya kepikiran nih Pak Ilham. Yang pertama ya rencana yang saya akan lakukan adalah pembelajaran
yaitu harus dilakukan secara asik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi yang kita ungkapkan ke Pak Ilham, menggunakan video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Pak Ilham. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Ilham. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk gambar, diagram, video, atau presentasi. Ya, Luar biasa. pekan depan saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak Ilham. Karena sebelumnya saya persiapkan perangkat pembelajaran berdiferensiasi dulu. Bagus sekali Bapak, rencana Bapak. Saya mendengarnya luar biasa Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Bapak ya. Amin, amin. Terus kemudian setelah itu sudah dilakukan semua, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan terfokus dengan kebutuhan anak. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Lalu akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya melalui link yang saya sebar di WA Group atau di kelas. Bagus sekali Bapak, Masya Allah. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Iya, sama. Terima Semangat kasih terus Pak Ilham pasti. atas Ya, waktunya untuk sama-sama sharing. Bapak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu ditunjukkan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Saya tunggu Bapak. Semangat terus. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Ilham. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Ilham? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Pak Ilham. Jadi begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Hasbuni bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Ilham, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Ilham? Jadi sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa Pak Ilham? Coba Pak Ilham ceritakan apa yang sedang Pak Ilham rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak Ilham. Bapak ingat nggak beberapa hari yang lalu itu loh, kepala sekolah kan melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah Pak. Oh iya, yang hasil dari supervisi itu ya Pak Ilham ya? Betul Pak. Bagaimana bisa Pak Ilham kok bisa ditegur? Lalu apa yang buat Pak Ilham mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius Pak. Tidak serius bagaimana Pak Ilham sampai muka Pak Ilham kelihatan kepikiran seperti itu? Jadi kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak Ilham? Apakah Pak Ilham tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau Pak Ilham sampai dikritik, kalau boleh tahu apa ya Pak Ilham? Jadi beliau seperti keberatan Pak waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Ilham dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Sejujurnya saya itu menyampaikan kepada beliau. Kemudian kalau selama ini tuh saya mengajar memang menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa agak tersinggung loh Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya ke Pak Ilham dulu ya. Selama ini apa yang Pak Ilham lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber seperti mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pokoknya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan tanpa menggunakan buku teks. Mengapa Bapak Ilham tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi, Pak, dan mengacu pada kurikulum. Betul Pak Ilham. Sebenarnya sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut seperti yang kita ketahui?
karakter siswa kan berbeda-beda Pak Ilham, dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya ya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal menurut saya. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bapak. Setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bapak, Pak Ilham? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya masih kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal-hal yang tadi membuat dia kecewa kepada, dan saya khawatir takutnya nanti dia akan mengabarkan, membilang ke teman-teman saya, dan saya takut dikucilkan dengan teman-teman juga Pak. Oh begitu, jika saya dapat menyimpulkan nih ya, yang membuat Pak Ilham merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Betul, karena betul. Bapak Ilham tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada teman-teman Bapak ya. Iya Bapak, betul. Kira-kira menurut Bapak nih, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah lagi nggak ya Pak ya? Atau kepala sekolah juga akan mengabarin ke teman-teman saya lagi nggak? Saya khawatir dikucilkan. Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya sih Pak Ilham ya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jika ditegur lagi oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bapak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak selanjutnya? Saya akan mencoba menemui kepala sekolah minggu depan untuk meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Betul sekali. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Ilham selanjutnya nih? Setelah ini saya mungkin akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Betul sekali. Langkah yang Pak Ilham ambil itu sudah tepat. Kalau menurut saya setuju dengan ide Pak Ilham. Ya syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita agak khawatir Pak, takutnya saya salah langkah Pak. Alhamdulillah Pak Ilham sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks Bapak. Yes, mantap. Lalu menurut Pak Ilham nih, dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru saya serumpun semata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan ketika kita ada kekurangan. Wah, itu ide yang bagus sekali Pak Ilham. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Pak Ilham. Amin. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Saya jadi lega dan senang sekali. Sekarang semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Ilham. Oke. Oh iya Bapak, mohon maaf. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas-tugasnya. Saya pamit ke ruangan ya Bapak ya, mohon maaf. Ya, silakan Pak Ilham dilanjutkan aktivitas kembali. Oke, terima kasih dan salam bahagia Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia juga. Solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kemudian
permasalahan yang saya hadapi, saya menemukan terfikir terus untuk karena berbagi dengan orang lain, saya agak terbuka dan agak menemukan solusi yang menurut pendapat saya sendiri yang bisa saya kembangkan ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih.